Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita dapat melaksanakan berbagai macam ibadah pada bulan suci Ramadan ini. Ada satu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana, barang siapa yang melaksanakan saum pada bulan suci Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, dan mengharapkan ridho Allah, ikhlas lillahi ta'ala, imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya insyaallah akan Allah ampuni. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut bahwa syarat orang yang akan mendapatkan ampunan, dosa-dosanya akan dihapus, itu adalah satu, ibadah saumnya karena iman. Yang kedua, ihtisaban, hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan bahas bagaimana tanda-tanda orang-orang yang beriman. Dalam Quran surah Al-Anfal dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu, yaitu yang pertama, allazina iza zukirallah wajilat qulubuhum. Tanda orang yang beriman yang pertama, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka hatinya akan bergetar. Kita semua kalau baca sejarah, zaman dulu pernah terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang bernama Daksur yang ketika itu menghunuskan pedang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berniat ingin membunuh Nabi Muhammad. Ketika Daksur menghunuskan pedang kepada Nabi Muhammad, maka dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, siapakah yang akan menolong engkau?" Seketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau menjawab, Allah yang akan menolongku. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kata Allah, lafaz Allah, langsung Daksur bergetar dan pedangnya langsung terjatuh. Seketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pedangnya, kemudian beliau mengatakan, "Ya Daksur, wahai Daksur, siapakah sekarang yang akan menolongmu?" Maka jawaban Daksur, "Tidak ada Muhammad, kecuali engkau mau melepaskanku." Hadirin rahimakumullah, di sana jelaslah bahwa sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian besar hatinya, bahkan hampir keseluruhan hatinya, senantiasa diisi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, jadi
Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang akan mampu menggetarkan hati kita. Kalau seandainya hati kita diisi dengan nyanyian, dangdut, dan lain sebagainya, maka nyanyian dan dangdut itulah yang akan menggetarkan hati kita. Yang selanjutnya, hadirin rahimakumullah, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Tanda yang kedua, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka zadathum imanan, iman mereka senantiasa akan bertambah. Ada ayat-ayat Allah yang berupa ucapan, yaitu Al-Quranul Karim, yang sering kita baca, apalagi pada bulan suci Ramadan. Hati kita senantiasa tergerak ingin membaca Al-Quran. 1 hari 1 juz, saum 30 hari tamat 1 Al-Quranul Karim. Itu hal yang luar biasa. Tapi di samping ayat-ayat Allah yang terucap, ada ayat-ayat Allah yang tercipta. Bagaimana kita melihat lautan begitu indah, bagaimana kita melihat gunung yang begitu indah, tapi ketika kita melihat hal-hal yang sangat indah, hati kita senantiasa bergetar langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah keimanan kita semua. Yang ketiga, tanda orang yang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka, kepada Tuhan mereka yang mengurus mereka. Hadirin rahimakumullah, tawakal dalam pandangan Islam ahli sunnah wal jamaah adalah fase yang terakhir. Setelah berusaha atau ikhtiar, setelah berdoa yang maksimal, maka selanjutnya disiapkan jiwa tawakal. Ikhtiar 100%, doa 100%, tawakal pun sama 100%. Artinya dalam keterangan disebutkan bahwa an-nasu fit takhyir wallahu fit takdir. Manusia hanya bisa berencana, sementara Allah lah yang menentukan. Seharusnya pada bulan suci Ramadan kita melaksanakan kegiatan di sekolah, melaksanakan pembinaan karakter, keimanan, keislaman, dan lain sebagainya, melaksanakan kegiatan sematren. Namun apa yang terjadi? Sekarang lagi terjadi wabah yang sangat luar biasa, yang membuat manusia berbeda apa yang mereka rasakan dari biasanya. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah sangat mudah. Kalau kita melihat musuh kita yang gagah dan lain sebagainya, itu yang terlihat. Tapi kalau dengan virus, kita tidak bisa melihatnya. Inilah yang semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya yang pertama, kita berusaha. Bagaimana kita mengurangi berkerumunan dengan orang lain, itu bagian dari usaha. Bagaimana kita sering mencuci tangan, bagaimana kita sering berwudu sesuai dengan aturan atau anjuran agama Islam tentang mudawamatul wudu, mendawamkan wudu. Itu adalah hal yang luar biasa. Bagaimana tentang menjaga kebersihan, itu juga hal yang luar biasa. Itu bagian dari ikhtiar atau usaha kita menjauhi virus atau wabah ini. Fase yang kedua yaitu doa, kita senantiasa berdoa. Bagaimana ada yang mendawamkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Bagaimana ada yang mendawamkan doa, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaul la yughadiru saqama. Bagaimana ada yang mendawamkan
salawat syifa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Setelah selesai berusaha dan berdoa, maka wa ala rabbihim yatawakkalun, fase terakhir bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah sangat mudah bagaimana mematikan manusia dengan berbagai macam cara, termasuk salah satunya dengan sakit yang disebabkan oleh wabah COVID-19 sekalipun. Itulah hadirin rahimakumullah. Jadi selain kita bertawakal sebagai tahap akhir, jangan lupa ada fase ikhtiar, ada fase berdoa secara maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tanda yang keempat yaitu allazina yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat. Bukan hanya melaksanakan salat. Ketika salat dia ingat kepada Allah, tapi kadang setelah salat dia lupa segalanya. Padahal kalau dikatakan wa yuqimunas shalah, ketika salat kita sadar berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan selesai salat kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam salat itu sendiri. Yang selanjutnya hadirin rahimakumullah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tanda yang keempat, yang kelima, yaitu mereka senantiasa menafkahkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya tidak banyak yang Allah minta kita sedekahkan kepada yang lain. Hanya 2,5% saja. Ketika kita punya uang 100.000, maka keluarkanlah 2.500. Tidak banyak sebetulnya. Bayangkan pada bulan suci Ramadan kita melaksanakan zakatul fitrah atau zakat untuk membersihkan diri kita. Zakatul fitri hanya berapa? 3 liter seperempat. Bayangkan dalam jangka waktu 1 tahun berapa banyak beras yang kita makan. Allah suruh kepada kita untuk dizakatkan. Zakatul fitri namanya, hanya 3 liter seperempat. Atau berdasarkan keputusan dari MUI untuk tahun ini 1441 Hijriah, ada 2 versi. Yang pertama ada yang 30.000, yang kedua ada yang 40.000. Bayangkan banyak mana yang diwajibkan oleh Allah dengan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah hadirin rahimakumullah, tanda orang-orang yang beriman. Kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang yang beriman dan iman yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Tuhan mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rizki yang mulia. Dan tiada rizki yang paling luar biasa kecuali rizki, yaitu bertemu atau kenikmatan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kesimpulannya hadirin rahimakumullah, bahwa tanda orang-orang yang beriman yang pertama, apabila disebutkan nama Allah, hati mereka akan senantiasa bergetar. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka iman mereka akan bertambah. Yang ketiga, mereka senantiasa bertawakal kepada Allah. Yang keempat, mereka mendirikan sholat. Yang kelima, mereka senantiasa menafkahkan rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat
untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.